على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه 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 عنكم إلى أن قال الحديث الثالث والثلاث. Hadis yang ke-33. Ini masalah keutamaan sholat, ibadah semuanya ini yang berhubungan dengan sholat Jumat ya. Al-haditsu tsalitsu wa tsalasun. Tapi hadis yang ketiga wa tsalasuna 33. Wa an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Makhul. Qala dawu sinten Makhul. Qala dawu sinten Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi. Hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Makhul. Beliau berkata bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah." Utawi sapane wong iku igtasala adus mandi sapa wong. Sapa man yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Uliye mandi biniyatin kelawan niat khalisatin kang ikhlas murni. Jawab iman yamuru mau lewat sapa man ayamuru kang ikut moko lewat apa al mau ala sya'ratin min jasadi. Moko lewat apa al mau banyu ala sya'ratin ing atase sijining rambut min jasadi kang tetep saking pira-pira saking jasad man illa tala'la'at coba mencorong apa sya'ratin nuron apane nuri. Kata Rasulullah, ini hadisnya panjang. Kata Rasulullah, barang siapa atau dari tidak ada orang yang mandi di hari Jumat dengan niat yang ikhlas, niat yang murni karena Allah, maka lam yamurrul ma'alam yamurro, di lam yamurro bukan ya, lam yamurro, maka tidak lewat atau mengalir air pada rambutnya dari rambut yang ada di badannya kecuali rambut itu akan bersinar mengeluarkan cahaya. Jadi kalau orang ada di hari Jumat mandi, otomatis mandi itu kan airnya mengenai rambut-rambut yang ada di badannya. Maka rambut-rambut itu nanti akan menjadi pancaran cahaya. Keluar cahayanya. Fatasiru mongko dadi apa sya'rah. Kulluha yasuka bin sya'rah iku nuron nur yaumal kiamat. Fil mauqifing dalam mauqif panggonane panggonane sibu nanti nggon mandek lah istilah. Artinya orang yang mandi atau barang siapa yang mandi di hari Jumat. Mandi sebelum Jumatan itu kan mandi. Sebelum Jumatan mandi, maka air yang mengalir ke seluruh tubuh dan mengenai rambut-rambut yang ada di jasadnya, di badannya. Maka semua rambut itu akan mengeluarkan sinar cahaya, semuanya akan menjadi nur. Nanti di yaumil qiyamah di al-mauqif di mana kita nanti akan dikumpulkan berdiri berhenti di padang al-mahsyar.
Ini faedilahnya mandi Jumat. Makanya dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muslim. Mandi Jumat itu disunahkan, tetap disunahkan bagi setiap muslim. Ini karena fungsinya, faedahnya banyak sekali. Wa yatala'la'u lan mencorong opo jasadu jasadi man apane nuron cahayane bainal khalaiki ing dalem antarane pira-pira makhluk. Selain rambutnya nanti akan menjadi nur cahaya yaumil qiyamah fil mauqif, itu juga semua badannya akan memancarkan cahaya, akan menjadi cahaya di antara para makhluk. Nanti summa ta'til jumu'ah, nuli teko pal jumu'atu jumu'ah fi surati rajulin, tekane ing dalem gambare wong lanang ala roksi kang iku ing atase sirahe rajul tajun utawi kuluk minti jaril jannati kang tetep saking pira-pira kuluke swarga. Dan nanti kalau kita sudah mandi, maka faedahnya tadi, kalau sholat Jumat, maka nanti sholat Jumatnya itu datang berbentuk seorang laki-laki yang di kepalanya ada mahkota dari mahkota sorga. Jadi keutamaan mandi kemudian sholat Jumat ini besar sekali. Sudah semuanya badannya nanti akan mengeluarkan cahaya. Nanti sholat Jumatnya sendiri nanti datang akan berbentuk sebagai orang laki-laki yang di kepalanya ada tajnya, ada mahkotanya. Fatakulu maka ngucap sopo Jumat, ngucap gini, assalamu alaika, fayaqulu alaikassalam. Kalau sudah kedatangan sholat Jumatnya yang berbentuk laki-laki, yang di kepalanya ada mahkotanya, maka Jumat itu kemudian berkata, assalamu alaika, memberikan salam kepada orang yang melaksanakan Jumat. Maka orang tersebut akan menjawab alaikassalam dan bertanya, man anta, kamu siapa? Maka Jumat menjawab, anal Jum'ah, saya adalah Jumat allati qad iktasalta, yang teman-teman atus liramu fiya krono ingsun. Wa shallaita lan salat sapa sira fiya krono ingsun. Wa ahsanta lan bagusaken liramu as-sholata ing salat lillahi ta'ala. Kata Jumat, saya adalah Jumat yang kau mandi untuk saya, sholat Jumat juga untuk saya, dan kau telah memperbaiki sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah, sholatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ji'tu hatta ashhadu laka hatta ashhada laka inda rabbi wa tashhadu lahu inda rabbihi wa yadkhulul jannah. Ingat, Jumat itu nanti yang berupa atau berbentuk laki-laki yang datang yang di kepalanya ada mahkotanya, maka langsung mendatangi orang yang melakukan sholat Jumat. Pertama-tama melakukan assalamualaikum, mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh orang yang melakukan sholat Jumat itu. Mandi dulu itu tadi, mandi kemudian sholat Jumat. Alaikassalam, man anta, siapa kamu? Dijawab oleh Jumat, saya adalah Jumat yang kau mandi karenaku. Kau sholat juga sholat karenaku, dan engkau menyempurnakan sholat Jumatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya datang untuk menyaksikan kepadamu di hadapan Tuhanku. Kata Jumat,
Fatashhadu lahu 'inda rabbih. Lalu bersaksilah Jumat itu di hadapan Tuhannya. Fayadkhulul jannah. Kalau sudah disaksikan oleh Jumat seperti itu, maka orang yang melakukan sholat mandi, kemudian sholat Jumat, itu masuk surga. Ini kata Rasulullah. Jadi fadilahnya, faedahnya itu banyak sekali. Lawaman utawi sapane wong iku tasala mandi antu sapa man yaumal jumati ing dalam dina dalam dina Jumat. Wala bisa lan nganggo sapa man dia bahu ing pakaiane man tuma kharaja tumuli metu sapa man mimba bidarihi saking lawange umai man yamsi halilu mahu sapa man ilal jumati maring Jum'ah kataballahu mongko nulis sinten Allah Gusti taala lahu kaduwe man bikulli khatwatin kelawan saben-saben jangkahan tukang jangkah sapa man ing jangkahan ing khotwah nulis ibadah tasanatin ing ibadah setahun wasiyami lan puasa setahun wa qiyamiha lan apa ibadah tasanatin wasiyamaha wa qiyamaha atau apa ibadah tasanatin wasiyamiha wa qiyamiha rupane puasane Jumat wa ya ya sanah siyamiha puasa sanah wa qiyamiha lan jungkung wong isana. Ini yang pertama-tama kata Rasulullah lagi, barang siapa yang mandi di hari Jumat, setelah mandi kemudian memakai pakaiannya, setelah memakai pakaian kemudian keluar dari rumahnya, dari pintu rumahnya berjalan kaki menuju Jumatan, maka Allah menulis baginya setiap langkah yang ia langkahi ditulis oleh Allah ibadah sana, ibadah 1 tahun. Yang di dalamnya 1 tahun itu puasa, 1 tahun itu qiyamul lail. Fadilahnya besar sekali. Seperti ibadah 1 tahun. Puasa siang hari, malamnya qiyamul lail. Fa idza dakhala mongko ing dalem mare kalian mlebu sapa manal masjid ing masjid. Lalu kalau sudah masuk masjid walam yalghulan lahu orang nganggur tidak melakukan sesuatu kalau tidak berbicara ketika mendengarkan khutbah ketika saat khutbah walam yatakallam lan ora ngomong sapa wong illa sapa man illa bi khairin kejaba kelawan bagus kata mongko nulis sinten Allah Gusti Allah taala lahu kedue man minal hasanati saking pira-pira kebagusan biadati kulli rajulin kelawan wilangane saben sekabehane wong lanang yusolli atau saben-saben wong lanang yusolli kang salat sapa rajulin al jumu'ata ing Jumat bidzalikal masjid ing dalam mengkono masjid nulis khamsan wa isyrina salatan ing selawe apane salatan salat. Ini faedahnya besar banget, besar sekali. Yakti yang teko sapa rajul ala akhirihim ing atase hatta ini ada hatta. Hatta ya'tiya sehingga teko sapa man ala akhirih ing atase akhire wong sing nekani. Nah ini sholat Jumat lagi fadilahnya, keutamaannya kata Rasulullah ketika orang itu mandi Jumat kemudian memakai pakaiannya, setelah memakai pakaian kemudian keluar dari rumahnya menuju Jumatan. Nah, berjalan menuju Jumatan keluar dari rumahnya, maka tadi ditulis oleh Allah untuk dia atau baginya setiap langkah ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun
hitungannya malam qiyamul lail, siangnya berpuasa. Lalu ketika dia sudah masuk masjid dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ketika khotib berkhutbah, mendengarkan dengan seksama, di dalam masjid tidak melakukan hal-hal yang melalaikan dia dari ibadah, tidak berkata di dalam masjid, ini tentunya di lain waktu khutbah. Lain waktu khutbah. Di dalam masjid tidak berkata yang tidak-tidak, kecuali berkata yang baik-baik, baca Quran, wiridan misalnya. Maka Allah akan menulis baginya dari kebaikan-kebaikan itu bi adadi kulli rajulin yusallil jum'ah fi dzalikal masjid. Ditulis kebaikan bagi dia, pahala atau kebaikan setiap orang yang datang di situ sholat Jumat di dalam masjid itu. Yaitu setiap orang itu khamsan wa ishrina. Jadi setiap orang yang hadir Jumat berapa? Satu orangnya mendapatkan khamsan wa ishrina, maka yang datang di situ eh, sesuai dengan hitungan yang hadir di sholat Jumat itu mendapatkan setiap orang khamsan wa ishrina, 25 sholatan. Bukan pahala, sholat. Ditulis setiap orangnya mendapatkan 25 sholat. Sampai dia itu kemudian ya'ti ala akhirihim, sampai datang yang paling akhir. Ditulis semuanya. Fadilahnya sholat Jumat itu Masya Allah besar sekali. Jadi jangan disia-siakan sholat Jumat. Wa man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Barang siapa yang di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Kahfi. Bi rakaataini dalam rong rakaat, 2 rakaat. Surat Al-Kahfi dalam 2 rakaat itu di hari Jumat yasta'u mongko mencorong. Lahu jumleret lahu kadriman opo amudun soko min nurin saking cahaya minal masjid saking masjid alladzi masjid sholli kang salat sapa man fihi ing dalam masjid salat al jumu'ata ing at hatta ya bulugha sehingga tumeka apa zalikal amudu mengkono saka al ilal masjid ing atase masjid ya maring Masjidil Haram bima kata ing dalem Ka'bah. Jadi orang yang membaca surat Kahfi dalam rakaat ini 2 rakaat itu di hari Jumat, maka baginya nanti akan mengeluarkan sinar laser lah kayak begitu itu. Sinar laser yang menjunjung tinggi laksana amud dari nur minal masjid, dari masjid itu, masjid yang ia solati di dalamnya, yang ia sholat di dalamnya, hatta yablugha dzalikal amud ilal masjid, yang laser itu sampai tembus ke Masjidil Haram. Haswa kang utawi isen-isene asu dzalikal amud, isen-isene mengkono saka iku malaikatun iku malaikat yastaghfiruna kang padha njaluk ngapura sapa malaikat lahu krana man ila yaumil jumu'atil ukhra maring Jumat weneh. Jadi kalau orang itu membaca surat Kahfi dalam rakaat 2 rakaat, membaca surat Kahfi, maka akan menjadi laser itu, sinar laser yang tembus ke Masjidil Haram. Sedangkan nur atau
laser yang terhubung dengan Masjidil Haram itu berupa malaikat-malaikat di dalamnya, yang malaikat itu meminta ampunan bagi sampai hari Jumat yang berikut. Wa ing kana mongko lamun ana sapa man iku salat sapa man al Jumu'ata ing salat Jumat tadi, kalau misalkan salatnya itu di Indonesia atau di lain Mekah lah, bukan di Masjidil Haram. Maka salatnya itu dia akan tembus, akan menimbulkan sinar laser yang menjurus ke Masjidil Haram. Yang sinar laser itu terdiri dari para malaikat itu yang meminta ampunan baginya orang yang sholat, bagi orang yang sholat Jumat. La fa in kana yusallal Jumu'ah. Kalau orang tersebut sholat di dalam masjid, fil Masjidil Haram. Kalau sholat Jumatnya di Masjidil Haram, maka yasta'u mongko jumlaret lahu kadya ngopo amudun toko atau laser itu mau minal masjid sang Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram ilal Baitil Ma'mur. Maring Baitil Ma'mur. Alladzi Baitul Ma'mur bisamai kan tetep ing dalam sama. Hasbu dzalikal amudi kang utawi isen-isene mengkono amud. Saka iku malaikatun malaikat yastaghfiruna lahu ilal jum'ati. Jadi kalau sholatnya di Makkah, maka baginya akan memiliki sinar laser dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Ma'mur. Nah ini Masya Allah, yang itu tadi sinar lasernya itu terdiri dari malaikat-malaikat yang memintakan ampun untuknya, yang beristighfar untuk orang tersebut sampai Jumat yang akan datang, Jumat berikutnya. Wa man shalla yaumal jumu'ati utawi sapane wong iku salat sapa man yaumal jumu'ati ing dalam Jumat arba rakaatin sholawat ing 4 rakaat qoblaan yakhruja ing dalam sadurunge metu sapa alimamu imam ilal mimbar wa yaqra'u lan ngucap sapa man fi kulli rakaatin alhamdulillah marratan kelawan saambalan wa qul huwallahu ahad khamsina marratan dan maca surat qul huwallahu ahad 50 ambalan yakunu kang ana sapa apa marrah qira'a ana iku maca sapa yakunu kang ana apa marrah yakunu kang ana sapa man iku qira'a maca sapa man ing qul huwallahu ahad mi'ata marratin ing 200 maca 200 ke mi'ata marratin kelawan apa 200 fi arba'i rakaatin ing dalam papat pira-pira rakaat faqad adda haqqal jumu'ah. Monggo teman-teman nekani sapa wong sapa man haqqal jumu'ati ing hak-hake Jumat. Ini malah lebih dahsyat lagi. Barang siapa membaca sholat Jumat lah, pertama-tama sholat Jumat. Hari Jumat sholat 4 rakaat. Kalau orang itu sholat 4 rakaat sebelum imam keluar untuk berkhutbah. Tadi kita sholat sunnah 4 rakaat. Sebelum imam keluar untuk berkhutbah. Dan dia setiap rakaatnya membaca alhamdulillah 1 kali. Kemudian membaca qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali. Maka apa yang dibaca itu yakunu qad qara'aha mi'atai marrah fi arba'i raka'atin, maka jumlahnya semuanya kalau 4 rakaat kan berarti 200. Kalau sholat 4 rakaat, setiap rakaat tadi baca qul huwallahu ahad itu 50, kalau di 4 rakaat
berarti 200. Maka orang tersebut telah memenuhi hak-hak hari Jumat. Memenuhi hak-hak Jumat mithla ma addatil malaikah, seperti bagaimana malaikat memenuhi atau mendatangi melakukan hak-haknya Jumat. Jadi seperti malaikat, jadi malaikat sementara. Kalau sholat Jumat, sebelum Jumat itu sholat 4 rakaat. Masing-masing rakaat setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 50 kali. Kalau 4 rakaat berarti 200 kali. Maka bagaimana? Ini berarti orang akan menjadi malaikat sementara. Yaitu dalam masalah dia memberikan hak-hak dari walam yakhruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannah, dan nanti orang tersebut tidak akan keluar dari dunia sehingga dia melihat tempatnya di sorga. Bagaimana nanti dia di sorga. Enak sekali ini. Makanya ini keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sholat Jumat saja itu kalau sholat 4 rakaat, 1 rakaatnya membaca setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad suratul Ikhlas banyak 50 kali, berarti 200 kali. Itu menjadi malaikat sementara. Malaikat seperti apa yang dilakukan oleh malaikat dalam memberikan hak-haknya Jumat. Dan nanti dia itu tidak keluar dari dunia di dunia ini kecuali dia telah melihat tempatnya dia di surga. Wa idza arada an yakhruja, lan ing dalam hari kalane ngarepaken sapa man ay yakhruja ingin metu sapa man minal masjid saing. Lah kalau dia ingin keluar dari masjid setelah sholat Jumat berarti badang qidai sholat ing dalam sawise rampungnya sholat Jumat. Ketika dia hendak keluar dari Jumat dari masjid karena sholat Jumatnya sudah selesai. Lalu dia mengatakan Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu faridotaka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi' fa innaka qad qulta fi kitabika idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa qultu wa qulta fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan seterusnya. Ujira mongko diganjar, dikai ganjaran sapa man lahu kadue man bi amali sapa lahu man bi amali mi'atai sanatin kelawan ngamal 200 tahun. Yang sekali. Jadi tadi waktu berangkat Jumat, Masya Allah faedahnya seperti itu. Kemudian ketika sudah di masjid, imam belum khutbah, sholat 4 rakaat akan menjadi malaikat sementara dalam menjalankan hak-haknya Jumat, dalam memberikan hak-haknya Jumat. Dan dia tidak keluar dari dunia ini kecuali ia melihat tempatnya di sorga. Lalu ketika mau keluar, pulang, atau apalah gitu, pokoknya keluar selesai Jumatan, dia akan keluar dari masjid, lalu berdoa Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu faridotaka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'i fa innaka qulta qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wa qulta fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Al-ayah maksudnya wabtaghu min fadlillah. Terusnya itu, maka orang yang seperti ini ujiro lahu bi amali mi'atai sanah,
akan diberi pahala amal sebanyak atau selama 200 tahun. Hanya ini doanya, ketika doa kita baca setelah sholat Jumat, doanya ini tadi. Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu faridotaka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi' fa innaka qulta qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa qulta fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Al-ayah itu nanti dia akan diberi pahala sebanyak 200 amal. Masya Allah. Makanya ini salah satu keistimewaan kita ketika kita sholat Jumat itu tadi, mulai dari awal, mulai mandi, kemudian berangkat, berjalan kaki sampai di masjid. Setelah di masjid itu kita kemudian sholat 4 rakaat, setiap rakaat bacanya qul huwallahu ahad 50 kali. Maka dia itu seperti malaikat dalam memberikan hak-haknya Jumat, dan dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dia itu melihat tempatnya di surga. Lalu ketika sudah selesai Jumatan, dia mau keluar kemudian membaca doa tadi, maka dia akan dicatat oleh Allah amal selama 200 tahun. Ya, enak sekali. Kalau 200 tahun setiap Jumat berapa kali kita sholat Jumat? Jumatan berapa kali? Tinggal ngalihkan saja. Dengan mengalihkan saja. Makanya ini istimewa sekali hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah pimpinan dari hari-hari yang ada. Yang paling bagus hari-hari itu. Nah, selain yang disebutkan hari-hari seperti Arafah, ya. Kemudian hari-hari yang mulia, hari Id, Idul Adha, Idul Fitr, itu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Pimpinan daripada hari-hari yang ada di dunia. Makanya kalau kita lebih bagus lagi, kalau kita sholat Jumat, selesai dengan membaca tadi, terus kemudian membeli sesuatu. Karena ini hukumnya sunnah lagi. Membeli sesuatu sebelum, pokoknya habis sholat Jumat itu membeli sesuatu. Karena ini dalam rangka mencari rezeki dari Allah. Mencari rezeki. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, artinya kita setelah sholat Jumat itu keluar dari masjid mencari fadlullah, mencari rezeki. Ini yang bisa menjadikan rezeki kita ini barokah. Karena melalui proses yang baik, mulai berangkatnya tadi mandi, kemudian masuk masjid dengan niat iktikaf, sholat tahiyat masjid, sholat 4 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah, tidak berbicara apa-apa yang menjadikan Jumatnya itu muspro, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, pokoknya tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian sampai selesai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai, dia mau keluar masjid dengan membaca doa tadi, doa ayat tadi. Nah ini Masya Allah. Proses yang seperti ini kemudian ketika keluar habis doa, baca doa itu, dan dia membeli sesuatu, maka sesuatu yang dibelinya itu kata para ulama itu rezeki yang berkah nanti. Hanya sunnah hukumnya. Setelah Jumatan kita membeli sesuatu. Hanya kalau di daerah Tarim dan sekitarnya sana itu, kalau habis Jumatan itu pasti di situ di luar masjid itu banyak orang dagang. Buka, banyak orang dagang buka, walaupun bukanya itu sebentar, setelah itu kemudian tutup lagi karena ini mengamalkan
mengamalkan ayat ini, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nih, makanya jangan sampai, ya mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah kekuatan bisa melaksanakan sholat Jumat dan bisa mendatangi atau memberikan hak-hak daripada hari Jumat. Agar kita diberi oleh Allah tadi ibadah pahala yang banyak sekali yang tidak terhitung tadi. Itu kalau satu Jumat. Kalau berapa Jumat? Satu umur kita ini berapa kali Jumatan? Maka itulah pahala yang banyak sekali. Maka dengan demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kekuatan bisa menunaikan, bisa memberikan hak-haknya hari Jumat seperti sholat, membaca suratul kahfi dan lain-lain. Ini hari Jumat yang fadilahnya Masya Allah besar sekali, apalagi sholat di hari Jumat itu ada masa, ada waktu yang dimana orang itu berdoa kecuali dalam waktu itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu cerita nyata baru-baru ya sekitar 20 tahun yang lalu, itu pernah terjadi ada orang sakit parah di Arab sana, ada orang sakit parah. Berbagai macam obat tidak bisa menyembuhkannya. Berbagai dokter tidak bisa menyembuhkannya. Sampai dokter-dokter yang dari Eropa, dari Amerika, luar negeri ya, semuanya didatangkan, tidak bisa juga sembuh. Akhirnya dia mengamalkan ini, hadis yang mengatakan bahwa hari Jumat itu ada waktu yang dimana kalau orang berdoa di waktu itu pasti akan diijabahi oleh Allah, pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter manapun, akhirnya daripada duit habis buat obat ke sana kemari, dia akhirnya menyewa orang untuk berdoa. Jadi setiap orang disewa berapa? Dikasih duit karena disewa. Setiap orang dikasih duit selama 24 jam. Orang pertama suruh doa supaya agar disembuhkan penyakitnya. Nggak sampai selesai, sebelum selesai ada orang lagi mendoakan supaya sembuh penyakitnya. Sebelum selesai datang lagi orang, bergiliran terus, tidak ada gang. Jadi tidak ada putusnya, semuanya nyambung. Dari mulai pertama sampai terakhir. Jadi mulai Lailatul Jum'ah itu huruf syams mulai dari maghrib, menyewa orang untuk berdoa buat kesembuhan yang sakit. Berganti-ganti, bersambung, tidak terputus sama sekali. Sebelum selesai orang satu sudah mendoakan yang dua. Yang dua belum selesai, datang yang tiga. Yang tiga belum selesai, datang yang nomor 4. Dan seterusnya sampai 24 jam. Disewa mereka. Dibayar. Agar mendoakan yang sedang sakit. Karena sudah parah, sudah nggak bisa diobati. Subhanallah biiznillah. Selama 24 jam ini didoakan oleh orang itu, bibarakatil Jum'ah, orang yang tadinya tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun, ternyata disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa yang ada di hari Jumat. Nah, kalau ini bisa ditiru. Kalau misalkan orang pengen ini, nyewa saja supaya tidak ini selama 24 jam. Kita sewa berapa orang, satu orang mendoakannya berapa menit.
berapa menit gitu, secara bersambung jangan sampai terputus. Karena Rasulullah menjelaskannya di hari Jumat itu ada waktu, ada sa'ah, ada waktu yang di mana seorang hamba atau kita orang mukmin berdoa di waktu itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti. Maka disewa itu tadi berkat doa tadi di hari Jumat kemudian penyakitnya diangkat, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata untuk membuktikan dan memang terbukti bahwa ketika Rasulullah menjelaskan demikian dan dipraktekkan lalu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipraktekkan, bisa ditiru. Kalau kita pengen supaya doanya dikabul atau apalah hajat apa, nyewa saja tiru tinggal berapa duit gitu kan. Setiap orangnya berapa jam sampai 24 jam mulai ghurubis syams, mulai maghrib dari pas maghrib langsung tancap. Begitu matahari terbenam langsung tancap doa. Nah ini sampai 24 jam sampai maghrib lagi. Ini insya Allah akan diijabah karena itu tadi ada waktu yang diajabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Cuman kemudian para ulama menjelaskan ada beberapa riwayat yaitu terutama ba'dal asr, setelah sholat asar sampai ghurubis syams. Ini waktu hari Jumat yang mustajab. Ada yang mengatakan seperti itu karena ada riwayat. Yang dimaksud sa'ah ijabah, waktu yang dikabulkan oleh Allah itu setelah asar. Banyak yang mengatakan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan-kekuatan agar bisa memberikan hak-hak daripada hari Jumat dan akhirnya kita dicatat oleh Allah pahala-pahala yang banyak sekali, amalan-amalan yang banyak sekali dan kita tidak keluar dari dunia ini kecuali setelah kita melihat tempat kita di surga. Amin. Allahumma amin. Nah, demikian sampai di sini nanti kita lanjutkan kembali pada hadis yang ke-34. Wallahu a'lam bishawab.